memberi salam lalu doa bersama. Mulai. Memberi salam. Mari kita tenangkan hati. Tuhan yang Maha Esa, terima kasih atas semua berkat-Mu sehingga kami dapat memenuhi bersama keluarga guru dan teman-teman guru dan teman-teman kami. Tuhan yang Maha Kasih, terima kami atas selalu bersikap baik dan rajin belajar untuk berbakti kepada orang tua bangsa dan dunia. Terima kasih Tuhan atas segala mengandung ketangan. Doa selesai. Oke, terima kasih Darren. Selamat duduk. Nah, anak-anak, pagi hari ini acara kita berbeda. Jadi kita hari ini belajarnya di sini. Jadi semoga hari ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Ya. Nah, nanti hari ini Bapak Ibu Guru di depan kalian akan memberikan pelajaran atau materi yang akan disampaikan di slide proyektornya. Ya. Nah, hari ini hari pesantren kilat yang agama Buddha. Ya. Nah, jadi kalian akan dibimbing Bapak Ibu Guru yang di depan kalian. Jadi Bapak Ibu berharap anak-anak tidak mengeluarkan suara pada saat pembelajaran nanti. Ya, bisa? Nah, pertama kita menyanyikan lagu Himne Wira dulu biar kalian ada suara. Nanti setelah nyanyi tidak boleh ada suara lagi, oke? Oke. Nanti setelah nyanyi kita juga ada ice breaking, lalu nanti ada materi yang pertama cinta sekolah. Nanti ada 3 materi, ya. Ada 3 materi yang akan disampaikan Bapak Guru, Ibu Guru yang di depan kalian semuanya. Oke, sebelum ibu mulai, udah semuanya tahu nama ibu siapa? Udah ya? Oke, tepuk semangat! Oke, sudah pada sarapan belum? Ada yang belum sarapan? Niat, kira-kira kamu udah merasa cinta belum sama sekolah kamu? Apa? Oh? Kalau Rizky? Udah. Nah, ada beberapa hal yang kecintaan kepada sekolah kita. Nah, ada yang tahu apa salah satunya bentuk kecintaan kita kepada sekolah? Menjaga kebersihan. Nah, ada yang ingat di tema 8 kita berkaitan tentang hak dan kewajiban. Oke, ibu ulangi sedikit ya. Kathy, coba sebutkan contoh hak di sekolah. Aduh, gimana ini? Oke, ada yang tahu? Dapat fasilitas yang nyaman. Mendapat fasilitas yang nyaman. Sebelum kita menerima hak kita sebagai murid, pertama-tama kita harus apa? Melaksanakan kewajiban. Oke, contoh kewajiban di sekolah. Menjaga kebersihan sekolah. Oke, sekolah juga merupakan tempat belajar dan bermain, tempat bertemu bapak ibu guru dan teman-teman, aman, nyaman dan menyenangkan. Tahu tidak kenapa sekolah disebut sebagai rumah kedua kita? Selain alam jadi karena kita menghabiskan sebagai bersama kita di sekolah. Betul ya, karena waktu kita banyak habis selain di rumah di sekolah. Kira-kira berapa lama waktu yang kita habiskan di sekolah? 5 sampai 6 jam. Oke. Nah, selanjutnya ada materi-materi yang akan disampaikan oleh kelas kita. Cara-cara menjaga dan mewujudkan cinta sekolah. Oke, selanjutnya kepada Bapak Giva dipersilakan. Gitu ya. Nah, jadi wujud cara kita mencintai sekolah kita yang pertama adalah menjaga kebersihan sekolah. Mengapa? Karena itu sangat penting sekali. Kita kan tinggal bersama. Kita lama sekali di sekolahnya, dari sampai 5 jam 45 menit. Bahkan Bapak Ibu Guru itu sampai jam 4, lama. Jadi kalau sekolah kita bersih, maka kita yang tinggal di sekolah ini akan sehat, kuat. Kalau banyak sampah yang berserakan, tentu saja nanti akan
mengundang banyak hewan-hewan yang akan mendatangkan banyak penyakit kepada kita, ya. Terutama nyamuk, apalagi kecoa lagi, lalat lagi, tikus lagi, banyak lagi ya. Nah, oke. Nah, jadi membuanglah sampah pada tempatnya, easy ya. Itu sering kalian lakukan. Yang tidak melakukannya dengan baik, hati-hati. Itu kebiasaan yang tidak baik. Kebiasaan yang baik kalau kamu normal, kalau kamu jenius, smart, orang pintar, anak-anak Indonesia yang berpendidikan, yang sudah sekolah, sudah tahu kalau buang sampah pada tempatnya. Jangan di lantai buangnya. Itu berarti kamu have something wrong. Ya. Ada kelainan, bahaya. Kenapa kamu sampai membuang sampah di lantai? Itu tidak boleh. Ya, sebelum melakukannya berpikir dulu. Oh, saya harus buangnya di tempat sampah. Ya. Yang kedua, memungut sampah yang berserakan. Ini loh, banyak anak-anak kelas 6 itu pagi berlihat itu baik sekali, hebat, luar biasa. Mereka kalau lihat sampah di dekat tempat sampahnya ada sampah-sampah yang jatuh di atas lantai, mereka pungut. Ketika melihat sampah, ini bukan sampah saya, nggak peduli lah, bukan saya yang buang. Tetapi ada anak-anak yang baik, itu mengambil sampahnya lalu dia buang ke kotak sampah. Itu anak-anak yang hebat. Walaupun bukan sampah dia sendiri, dia ambil. Itu dapat nilai khusus dari Tuhan, bahwa dia mempunyai hati yang baik, anak yang spesial, hatinya baik sekali. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua, keindahan. Bagaimana cara kita menjaga keindahan? Ayo baca lagi dalam hati. Coba baca satu orang lagi yang keras, yang laki-laki. Kamu. Nggak boleh tepuk temannya ya, apalagi tepuk kepalanya, itu nggak boleh ya. Nah, jadi sama teman jangan kasar ya, nggak boleh. Ya, lihat di sini, tidak mencoret-coret meja dan kursimu. Ya, kalian di kelas kan ada meja dan kursi sendiri. Perhatikan. Di suatu waktu diperiksa meja dan kursinya, ada coret-coretnya enggak? Kalau ada, dihapus, dibersihkan, ya. Nanti suatu waktu razia, ya. Ditangkap polisi. Ya. Yang kedua, tidak mengotori dinding. Jadi dinding nggak boleh diinjak-injak pakai sepatu, ditendang-tendang, karena ini bukan bola, ya. Tidak boleh, ya. Atau
tolong berdiri di sini. Nanti gantikan Bapak Ibu guru yang di depanmu, ya. Jadi tidak mengotori dinding. Yang ketiga, tidak mencabut-cabut hiasan yang dipajang. Jadi tidak merusak fasilitas sekolah yang sudah dipasang dengan baik, yang membuat indah kelas kalian, yang membuat indah sekolah kita. Jadi hiasan yang dipajang jangan dirusak, dilihat boleh, dipegang, kalau bisa jangan dilihat saja, takutnya nanti dipegang-pegang rusak, ya. Tuhan sudah memberikan buah. Bagaimana cinta kita kepada sekolah? Yang kedua, kira-kira apa selanjutnya? Oke, selanjutnya yang ketiga, menjaga kerapian. Siapa di sini yang belum rapi? Pakaian, rambutnya. Coba dulu diperhatikan pakaiannya, rambutnya, kaos kakinya, sepatunya. Nah, siapa yang sudah rapi? Kalau diri kita sendiri sudah rapi, berarti kita sudah bisa melihat di sekeliling kita. Bisa kita melihat, oh ini ada sampah. Kalau ada sampah kita lihat di sini, itu sudah rapi belum? Sudah rapi? Oh, jadi apa yang kita lakukan terhadap sampahnya? Oke. Nah, ini ada 2 poin dari menjaga kerapian. 1, meletakkan benda sesuai dengan tempatnya. Yang kedua, tidak merusak peralatan sekolah. Apa-apa aja peralatan yang ada di dalam kelas. Coba dulu jawab. Ya, apa lagi? Kursi. Apa lagi? Ya. Tembok, ya tembok tekan yang ada di dalam kelas kita. Dijawab jujur ya. Kamu pernah nggak menendang meja? Pernah? Jawab. Pernah. Oke, 1 ya. Itu bisa merusak kan? Bisa. Kalau ibu tanya semua, kata-kata anak misalnya ada kita 279 anak yang merusak itu setengah dari jumlah kita. Bagaimana sarana prasarana yang ada di dalam kelas kita itu? Masih bisa nggak digunakan? Tidak kan? Nah, makanya kita harus menjaga kerapian. Itu salah satu bagaimana cinta kita terhadap sekolah. Semua harus menjaga sarana prasarana yang ada di dalam kelas. Tidak hanya ibu guru, tidak hanya bapak guru, atau bapak ibu pelajaran lain yang masuk ke dalam kelas kita. Tetapi kita semua warga sekolah
Nah, teman-temanmu sudah menjawab bagaimana kita mencintai sekolah kita. Selain dari menjaga kebersihan, menjaga kerapian, dan menjaga keindahan, kita juga bisa menghormati guru, respek kepada teman, bergaul dengan teman, jangan mengganggu teman, menjaga keamanan sekolah. Sekolah ini rumah kita kedua. 5-6 jam kita ada di sekolah ini, kita harus menjaga keamanannya supaya kita nyaman, aman, dan tenteram di dalam sekolah. Ada hasilnya yang kita dapat dari sekolah ini. Oke? Bisa ya? Oke, terima kasih. tidak melakukan kekerasan. Rumah
bisa tidur. Ya, maksudnya senyaman mungkin kalian menuntut ilmu, senyaman mungkin kalian berteman. Paham ya? Nah, mulai dari sekarang stop kekerasan, apalagi yang bully-bully nih. Ada nggak yang bully-bully? Tergantung lihat dari sisi lainnya ya, Ibu ya. Nah, kemudian ada yang kedua, bermain tidak membahayakan dan merugikan orang lain, ya. Mungkin bisa saja Ibu katakan seperti permainan eklek. Karena Ibu tahu eklek ya? Yang kita bermain eklek itu biasanya ketiga, bermain tidak melanggar kesopanan. Jangan Ibu ya, bermain itu tidak boleh kita misalnya sampai di luar dari keterbatasan sopan, karena anak Ibu terkadang suka menimbulkan ya, suka memberikan bahasa-bahasa yang tidak baik kepada temannya ya, mungkin tidak biasa tapi terlepas dari mengontrol bicara ya, sampai ngomong yang tidak baik, tidak benar kepada temannya, itu sudah termasuk di dalam yang merugikan kesopanan. Nah, anak Ibu, ada juga bermain yang membahayakan dan merugikan diri sendiri. Contohnya seperti ayun-ayun di meja kelas, duduk bertukar-tukir, bermain dengan benda berbahaya. Hal itu yang harus anak Ibu hindarin. Permainan-permainan seperti itu yang anak Ibu harus hindarin. Apalagi anak Ibu sudah kelas 6, Bumi rasa anak Ibu itu sudah paham lah, sudah mengerti lah anak Ibu permainan-permainan mana saja yang bisa untuk membahayakan diri kamu sendiri, ataupun bisa membahayakan diri orang lain, ataupun bisa melewati batas dari kesopanan. Paham ya anak Ibu ya? Oke, sekarang kita kembalikan lagi ke melanjutkan anak Ibu ya. Terima kasih. Lihat rasa kepedulian terhadap teman itu masih kurang. Jadi saat bermain itu tidak memperhatikan yang lainnya. Lihat di sini contohnya berlari kencang. Berlari kencang. Kalian tidak tahu ini nanti di sini ada yang basah terjatuh sampai tangannya patah lah. Inilah ya namanya kejadian seperti itu. Kemudian bermain air di toilet, dibasah-basahi rambutnya. Sampai kelas udah basah semuanya, bukan keringat, tapi main air di toilet. Bahkan temannya disiram sampai basah bajunya. Sering kejadian seperti itu. Ibu
Mengucapkan salam, ya. Membungkukkan badan, ya. Satu hal, satu kata saja. Apa itu? Yaitu sapaan. Sapaan kepada Bapak Ibu guru yang ada di ruangan. Contoh, permisi Pak, permisi Bu. Nah, hal-hal kecil inilah yang sering kita lewatkan. Padahal sapaan itu penting. Kalian menyapa orang-orang yang ada di ruangan itu. Jadi ruangan yang Bapak Ibu guru yang ada di ruangan juga akan merasa dihargai. Kalian pun sudah melakukan menghargai, menghormati orang-orang yang ada di dalam ruangan. Terlebih itu adalah orang tua Bapak Ibu guru. Tidak hanya yang masih berdusta dalam dirimu sendiri, silakan belajar untuk jujur. Dan yang sudah jujur melakukan itu, tolong jangan dilanjutkan. Stop saat ini juga. Paham ya? Jangan biasakan menyakiti hati orang. Ucapkanlah kata-kata yang baik. Kamu baik, kamu cantik, kamu ganteng, ya, kamu rapi, kamu hebat, ya. Ucapkan kata-kata yang baik itu adalah kata-kata motivasi untuk membangun diri teman-teman. Ya, jangan buat itu semakin lemah. Ya, baik. Ini masih saya Pak. Oke, baik, jujur. Tadi Bapak tanya, di sini siapa anaknya yang suka jujur? Katanya suka jujur. Tapi bukan jujur harus sesuai kenyataan. Ya, ada yang bilang jujur tapi hanya untuk menyelamatkan diri, itu benar. Ya, jujur sesuai kenyataan. Oke, coba lihat, hanya beberapa saja ya. Ya, ayo kita lihat di sini jujur dari apa saja. Kemudian yang terakhir tadi, yang ketiga, temanya tentang apa? Budaya dan etika. Ya, budaya dan etika. Nah, Ibu harap dari serangkaian yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu guru tadi, anak-anak ingat dan diterapkan. Seperti itu ya. Nah, tambahan dari Ibu mungkin budaya lain yang dapat kita terapkan adalah meningkatkan rasa kepedulian, ya, rasa kepedulian. Kemudian selain itu, apalagi budaya lain yang bisa kita terapkan? Tadi sopan santun sudah, kemudian tentang kejujuran sudah, etika di dalam pergaulan sudah. Nah, selain itu apalagi ada? Dan perlu juga kalian semua itu meningkatkan rasa toleransi, ya. Tadi sudah disinggung sama Bapak Ibu guru untuk menghindari yang namanya bullying, itu ya. Itu saja yang perlu Ibu tambahkan. Tetap kelas, silakan. Memberi salam. Terima kasih.